Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Wulandari dengan NIM 23044111027. Di sini saya akan membawakan ceramah dengan tema adab bermedia sosial. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan serta kesempatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'un, dan semoga sampai kepada kita selaku umat hingga akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Ibu guru serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya kita masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu dan berkumpul di tempat ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan ceramah singkat dengan tema adab bermedia sosial. Semoga yang saya sampaikan dapat menjadi pengingat bagi diri saya pribadi dan juga bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama, pentingnya adab dalam bermedia sosial. Hadirin yang dirahmati Allah, saat ini kita hidup di era digital. Hampir setiap orang memiliki telepon pintar dan akun media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, atau platform lainnya. Melalui media sosial kita dapat berkomunikasi dengan keluarga, mencari informasi, belajar, bahkan menjalankan usaha. Media sosial pada dasarnya adalah sebuah alat. Alat tersebut bisa membawa manfaat apabila digunakan dengan benar, tetapi juga dapat membawa mudarat apabila digunakan tanpa tanggung jawab. Sayangnya, masih banyak orang yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan berita bohong, menghina orang, mengadu domba, bahkan melakukan perundungan. Padahal, sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk menjaga akhlak, bukan hanya ketika bertemu secara langsung, tetapi juga ketika berinteraksi melalui media sosial. Ingatlah bahwa setiap tulisan yang kita buat, setiap komentar yang kita kirim, dan setiap unggahan yang kita bagikan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, dalil Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu. Ayat ini mengajarkan kepada kita agar selalu melakukan tabayun, yaitu memeriksa dan memastikan kebenaran suatu informasi sebelum mempercayai atau menyebarnya. Di zaman sekarang, hanya dengan satu kali menekan tombol bagikan, sebuah berita dapat menyebar kepada ribuan bahkan jutaan orang. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati agar tidak menyebarkan hoaks yang dapat merugikan orang lain. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis ini sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Berkata, bukan hanya melalui lisan tetapi juga melalui tulisan. Komentar di media sosial, status WhatsApp, atau unggahan di Instagram semuanya termasuk bentuk komunikasi yang akan diminta pertanggungjawaban. Karena itu, sebelum menulis sesuatu yang biasakan bertanya kepada diri sendiri, apakah tulisan ini benar? Apakah tulisan ini bermanfaat? Apakah tulisan ini akan menyakiti orang lain? Dan jika jawabannya tidak, maka lebih baik tidak kita unggah. Yang ketiga, adab bermedia sosial. Hadirin yang dirahmati Allah, ada beberapa adab yang perlu kita terapkan ketika menggunakan media sosial. Yang pertama, menyaring informasi sebelum membagikannya. Jangan langsung percaya pada berita yang belum jelas sumbernya.
Biasakan membaca sampai selesai dan memastikan informasi berasal dari sumber yang terpercaya. Kedua, menjaga tutur kata. Walaupun tidak bertatap muka, kita tetap harus menggunakan bahasa yang sopan. Jangan menghina, mengejek, berkata kasar, ataupun memancing pertengkaran. Ketiga, menghormati privasi orang lain. Jangan mengunggah foto, video, atau informasi pribadi seseorang tanpa izin. Menghormati privasi adalah salah satu bentuk menghargai sesama. Keempat, menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan. Misalnya berbagi ilmu, mengingatkan waktu sholat, membagikan ayat Al-Quran, hadis, motivasi, atau informasi yang bermanfaat. Kelima, mengingat bahwa media sosial meninggalkan jejak digital, apa yang kita unggah hari ini bisa saja masih ada bertahun-tahun kemudian. Oleh karena itu, berpikirlah sebelum mengetik dan sebelum menekan tombol kirim. 3. Hadirin yang berbahagia, marilah kita jadikan media sosial sebagai sarana untuk berdakwah, berbagi ilmu, mempererat silaturahmi, dan menyebarkan manfaat kepada sesama. Jangan sampai media sosial yang seharusnya menjadi alat untuk berbuat baik justru menjadi penyebab bertambahnya dosa karena hoaks, fitnah, ghibah, dan perkataan yang menyakiti orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita agar mampu menjaga lisan, tulisan, dan perbuatan kita baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.